Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-91. Nah, pada episode spesial part ke-90 sebelumnya itu, akhirnya Amado tahu bahwa Kawaki berasal dari masa depan. Bukti itu dia temukan dari tanda modifikasi yang terdapat di wajah Kawaki. Sementara itu, Boruto dan Jiraiya sedang membahas kekuatan Kyuubi Naruto. Di tengah pembahasan, Boruto tiba-tiba berkata Otsutsuki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Naruto yang berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin berteman denganmu. Jika kita tidak bisa berteman, setidaknya sebutkan namamu." Mendengar perkataan Naruto, Kurama pun diam dan tidak merespon. Karena hal tersebut, Naruto yang awalnya senang perlahan mulai sedih. Tak lama setelah itu, Kurama berkata, "Kurama, itu namaku." Mendengar hal tersebut, Naruto pun sangat senang dan berkata, "Jadi namamu Kurama ya? Senang bertemu denganmu, Kurama. Aku harap kita bisa bekerja sama." Adegan pun beralih ke Jiraiya dan Boruto kembali. Jiraiya membalas, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada tubuh Naruto? Aku juga bertanya pada Yamato mengenai kalung yang hilang dari Naruto. Apa kau bisa memberitahuku?" Boruto membalas, "Otsutsuki." Mendengar hal tersebut, Jiraiya pun terkejut. Jiraiya membalas, "Otsutsuki? Apakah itu semacam klan atau nama seseorang?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Ya, Otsutsuki. Otsutsuki itu adalah sebuah klan dewa. Adanya cakra di dunia ini berkat klan Otsutsuki yang berinteraksi dengan makhluk bumi. Mereka lah yang menyebabkan kalung resonansi Naruto hancur. Waktu dalam misi, kami diserang oleh seorang Otsutsuki yang sedang menyamar. Waktu itu akan bermati. Beruntung istriku dan temanku menyelamatkanku. Dalam insiden itu, Naruto sudah dikuasai amarah sehingga kalung yang ada di lehernya pun hancur karena tidak sanggup menahan cakra yang ada di tubuh Naruto." Mendengar hal tersebut, Jiraiya membalas, "Jadi begitu. Tampaknya masalah ini semakin rumit. Itu berarti sudah banyak cabang takdir yang sudah berubah. Bisa kau jelaskan padaku tentang visi Otsutsuki, sifat, dan kekuatannya?" Boruto membalas, "Tentu saja. Pada intinya semua ninjutsu, genjutsu, dan lain sebagainya adalah tiruan dari Shinjutsu. Shinjutsu adalah induk dari ninjutsu dan sebagainya. Mereka juga mempunyai kekuatan yang juga beragam. Semakin banyak buah cakra yang mereka makan, makin banyak kekuatan yang muncul akibat evolusi." Mendengar hal tersebut, Jiraiya berkata, "Jadi begitu. Itu berarti kita harus waspada dengan keberadaan mereka." Satu lagi Boruto, "Apa adikmu yang tadi mempunyai cakra Kyuubi?" Dengan raut wajah sedikit terkejut, Boruto berkata, "Dari mana kau tahu?" Jiraiya membalas, "Aku dengar informasi ini dari Kakashi, dan aku juga merasakan keberadaan Kyuubi di tubuh adikmu." Mendengar hal tersebut, Boruto berkata, "Benar, dia mempunyai Kyuubi di tubuhnya." Dengan raut wajah serius, Jiraiya berkata, "Kalian berdua anak dari Naruto di masa depan kan?" Terlihat Boruto pun sangat terkejut karena Jiraiya tahu siapa ayahnya. Jiraiya melanjutkan perkataannya, "Kenapa wajahmu kaget begitu? Aku sudah menduganya dari lama. Cuma aku baru bilang sekarang. Pantas saja kau bisa menggunakan Hiraisen dan kemampuan bertarung yang hebat. Rupanya di dalam tubuhmu ada darah Minato dan Naruto." Mendengar hal tersebut, Boruto pun tersenyum dan berkata, "Aku kagum bahwa guru Jiraiya tahu sejauh ini. Kukira kau hanya orang yang suka mengintip." Mendengar perkataan Boruto, Jiraiya pun tertawa dan berkata, "Jangan remehkan yang legendaris." Tak lama setelah itu, Boruto pun mengepalkan tangan ke arah Jiraiya sambil berkata, "Jika guru Jiraiya ada masalah, jangan sungkan untuk meminta tolong padaku." Adegan pun beralih ke Tsunade dan Kakashi di ruangan Hokage. Tsunade berkata, "Sebaiknya begitu, ada hal yang kuingin kau melakukannya." Terlihat Tsunade memberikan buku misi pencarian kepada Kakashi. Tsunade berkata, "Misi pencarian? Ini belum terkonfirmasi, tetapi Anbu menemukan tempat yang kemungkinan persembunyian Orochimaru. Namun sang pengirim telah terbunuh dan peta yang diberikan hanya menunjukkan area secara umum." Kakashi membalas, "Aku mengerti." Tsunade melanjutkan perkataannya, "Apa aku ada masalah dengan anggota yang kupilih?" Sambil menutup buku, Kakashi berkata, "Hebat, kau sudah memiliki anggota yang paling tetap untuk tim pencarian ini." Adegan pun beralih ke sore hari di gerbang desa Konoha. Di sana ada Hinata, Shino, dan Kiba. Tak lama setelah itu, Kakashi pun datang menghampiri mereka.
Kakashi berkata, "Semua sudah di sini. Aku sudah yakin kalian sudah tahu tentang misi kali ini." Hinata membalas, "Ya, untuk memastikan lokasi yang diperkirakan milik Orochimaru." Kakashi membalas, "Ya, dengan kekuatan kalian tak akan jadi sesulit itu." Di sisi lain, Kiba berkata, "Ngomong-ngomong, katanya akan ada satu orang lagi di tim ini. Siapa dia?" Tak lama setelah itu, tiba-tiba Boruto muncul di samping Kakashi menggunakan Hiraishin. Melihat Boruto, Hinata pun sedikit terkejut. Kakashi berkata, "Dia adalah Uzumaki Boruto. Dia juga ahli dalam strategi dan penyelidikan, terutama pada jurus ruang dan waktu, Hiraishin." Mendengar perkataan Kakashi, Shino berkata, "Hiraishin, bukankah itu jurus yang digunakan oleh Hokage kedua dan keempat?" Di sisi lain, Kiba membalas, "Luar biasa. Jadi kau Boruto ya? Aku mendengar ceritamu dari Naruto." Sambil melihat ke arah Boruto, Kakashi melanjutkan perkataannya, "Mereka adalah Kiba, Shino, dan Hinata." Boruto membalas, "Senang bertemu dengan kalian." Kakashi berkata kembali, "Kita akan bahas strateginya selama perjalanan. Baiklah, kita mulai berangkat." Adegan pun beralih ke Jiraiya yang sedang bersama Naruto di sebuah taman Konoha. Terlihat mereka sedang duduk membahas sesuatu. Jiraiya berkata, "Kudengar kau sudah bisa menjinakkan cakra Kyuubi ya?" Naruto membalas, "Bukan menjinakkan cakra Kyuubi, tapi membagikan cakra. Berkat cakra Kyuubi, aku tidak lagi merasakan sakit ketika menggunakan Futonase Shuriken. Tapi tetap saja, aku masih merasa lebih lemah dan tidak bisa melindungi siapapun." Melihat raut wajah Naruto yang sedih, Jiraiya membalas, "Bagaimana kalau kau ikut latihan lagi bersamaku? Kita akan pergi konsen." Mendengar perkataan Jiraiya, Naruto membalas, "Jangan bilang kau ingin mengintip lagi kan?" Sambil berbangga diri, Jiraiya membalas, "Aku bukan mengintip, tapi ini adalah latihan juga sebagai shinobi. Apalagi kita harus menyembuhkan lukamu sebelumnya. Itu akan baik untuk penyembuhanmu." Dengan raut wajah heran, Naruto membalas, "Tapi tanganku baik-baik saja." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Jiraiya menutup mulut Naruto sambil berkata, "Jangan katakan itu lagi. Ikuti arahanku. Aku lebih tahu darimu, Naruto." Adegan pun beralih ke malam hari di tengah hutan. Terlihat Boruto pun menepuk pundak Kakashi dan berkata, "Ada banyak mayat di depan sana. Tepatnya arah jam 1. Mendengar perkataan Boruto, Kakashi membalas, "Bagus Boruto." Di sisi lain, Kiba berkata, "Luar biasa. Kau tahu keberadaan mereka sekaligus posisi mereka. Indera penciumanmu juga tajam ya." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Ternyata Boruto menggunakan mata Jogan untuk melihat posisi mayat tersebut. Adegan pun beralih ke sebuah goa yang sangat dalam. Terlihat mereka menemukan sekumpulan mayat di hadapan mereka. Boruto berkata, "Tidak salah lagi. Mereka bertarung satu sama lain." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Boruto merasakan adanya bahaya dari atas mereka. Karena hal tersebut, tiba-tiba Boruto berkata, "Semuanya pegang padaku." Mendengar instruksi Boruto, semua orang langsung menyentuh pundak Boruto. Dengan cepat, Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan berpindah ke tempat yang aman. Ternyata atap gua itu pun hancur dan mengeluarkan air yang sangat besar. Melihat hal tersebut, Kiba berkata, "Kita selamat berkat Boruto. Bagaimana kau tahu kalau ada perangkap di sana, Boruto?" Boruto membalas, "Itu hanya instingku saja. Makanya aku menyiapkan beberapa media shuriken untuk menggunakan Hiraishin jika ini terjadi." Di sisi lain, Hinata berkata, "Apakah ini perangkap yang mereka pasang?" Boruto membalas, "Bukan. Kemungkinan besar perangkap ini dibuat untuk membersihkan bukti-bukti yang ada di sini, sekaligus menghancurkan tempat persembunyian ini." Shino membalas, "Aku juga berpikir begitu." Adegan pun beralih ke Guren dan anak buahnya yang sedang pergi menuju suatu lokasi. Di sisi lain tempat, Boruto dan tim Kakashi sudah berada di luar goa. Kakashi membalas, "Sepertinya misi kita sukses karena telah menemukan persembunyian Orochimaru." Tapi Shino membalas, "Tak bisa dibilang sukses juga, karena kita belum bisa kembali ke desa tanpa informasi apapun mengenai Orochimaru." Di sisi lain, Boruto berkata, "Itu benar. Kita harus mengejar mereka." Mendengar perkataan Boruto, Kakashi membalas, "Mereka?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Ya, mereka yang memasang perangkap waktu ini pasti tak jauh dari sini. Kita harus bergerak cepat sebelum kehilangan mereka." Terlihat Boruto langsung berlari untuk mengejar Guren dan yang lain. Melihat Boruto, tim Kakashi langsung mengikutinya dari belakang. Adegan pun beralih ke anak buah Guren yang mulai memberontak. Salah satu anak buahnya berkata, "Kami tak akan mendengar kamu lagi. Sudah diputuskan. Kami akan membunuhmu dan bebas." Sementara itu, Guren menghitung jumlah mereka. Melihat reaksi Guren, salah satu dari mereka berkata, "Kau ketakutan?"
Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mereka menggunakan skill kutukan. Namun Guren langsung melakukan elemen kristal untuk membunuh mereka semua. Adegan pun beralih ke Boruto kembali yang berada di hamparan rumput yang luas. Terlihat Boruto pun mengambil kristal es yang terjatuh. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, lawan kita adalah pengguna Kekkei Genkai elemen kristal. Mendengar hal tersebut, Kakashi pun sedikit terkejut. Adegan pun beralih ke Sasuke yang menghampiri Orochimaru di ruang kerja. Sasuke berkata, "Kau memanggilku?" Orochimaru membalas, "Kupikir aku ingin mengetes kemampuanmu sudah sampai mana kau katanya." Sasuke membalas, "Jadi begitu." Orochimaru melanjutkan perkataannya, "Kau bahkan tak merinding. Percaya diri sekali kau berhadapan denganku seperti itu." Sasuke membalas, "Karena aku sudah siap, kapanpun." Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke pun tersenyum. Dan adegan pun habis sampai di sini. Pengejaran Boruto masih terus berlanjut. Sementara itu, Orochimaru tiba-tiba memanggil Sasuke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part 92. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.